hadirat Tuhan. Di mana hadirat Tuhan kami nikmati, di sana ada mujizat, di sana ada kesembuhan, di sana ada pemulihan, di sana ada firman Tuhan yang kami dengarkan. Terima kasih Bapa, yang mau berdiam diri, yang mau duduk dengan tenang. Biarlah masing-masing kami punya hati yang siap untuk ditaburi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan jadi jawaban bagi kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau berdiam diri, kami mau duduk dengan tenang. Kami mau mendengarkan firman-Mu dan hamba rindu dalam pengurapan-Mu yang baru dan dalam kebebasan Roh Kudus. Hamba menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan. Mas silakan duduk. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kita masuki lagi bulan yang baru. Kita sudah melewati 1 bulan yang sudah kita lalui, dan kita bersyukur di minggu yang pertama kita ada di tempat ini, kita hadir di tempat ini untuk apa? Untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Berapa yang kita siap mendengar firman Tuhan? Memegang tangan. Puji Tuhan. Mari kita membaca satu firman Tuhan. 2 Tawarik 33 ayat yang ke-10. 2 Tawarik 33 ayat ke-10, demikian firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manase dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Ulang sama-sama kita baca 2, 2, 3. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manase dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Mereka tidak mengindahkan firman Tuhan. Mereka tidak menghormati Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak menghiraukan firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah menghormati Tuhan. Katakan menghormati Tuhan. Katakan menghormati Tuhan. Manase tidak menghormati Tuhan. Kenapa? Dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, 2 Tawarik pasal 33 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Manase dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya, mereka tidak mendengarkannya. Kalau saya berbicara kepada anak saya, kemudian tidak menghiraukan, itu berarti dia tidak menghormati saya. Kalau Bapak Ibu sebagai orang tua berkata kepada menyampaikan sesuatu pesan kepada anak-anak, tapi kemudian anak-anak acuh tak acuh, tidak menghiraukan, itu berarti anak-anak ini anak-anak yang tidak hormat kepada orang tua. Kalau Tuhan berfirman kepada Manase dan rakyat, tapi mereka tidak menghiraukannya, berarti mereka tidak menghormati Tuhan. Manase tidak menghormati Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak mau tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Manase tidak menghiraukan firman Tuhan, tidak mengindahkan firman Tuhan. Dan apa akibatnya? Apa akibatnya orang yang tidak mengindahkan firman Tuhan? Apa akibatnya orang yang tidak menghormati Tuhan? Apa akibatnya orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan? Baca ayat yang berikutnya, ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan ayat yang ke-11, kita baca bersama-sama. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka. Siapa yang datangkan? Tuhan yang datangkan. Tuhan yang perintahkan. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manase dengan kaitan. Wow, Manase apa? Ditangkap dengan kaitan. Kemudian dia apa? Dibelenggu. Manase diapakan? Manase ditangkap dan dibelenggu. Dibelenggu dengan apa? Dengan rantai tembaga. Ini biasanya dibelenggu di rantai itu anjing. Tapi ini manusia. Ini raja.
itu dibelenggu, dikatakan dengan jelas, itu dirantai dengan tembaga, dan kemudian apa? Kemudian dibawa ke Babel. Baca Alkitab, perhatikan, lihat itu di kamus. Babel artinya apa? Kacau balau. Apa akibatnya orang tidak mengindahkan firman Tuhan? Banyak jemaat sekarang yang tidak hormat sama Tuhan. Sementara khotbah dia asik. Baca beda. Sementara khotbah dia asik. Untuk apa? Untuk nonton game. Ada orang tua mengajar anak-anak beras supaya jadi ganggu. Kita udah lihat apa dia nonton game di gereja. Itu tidak hormat sama Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak hari-hari ini banyak orang tidak hormat sama Tuhan, tidak mau mendengar firman Tuhan, tidak suka dengan firman Tuhan, lebih suka dengan banyak itu berita-berita yang membuat itu orang ketawa satu kali. Ya. Baru 2 hari yang lalu ada tukang waktu di istirahat, ketawa senyum-senyum. Pak, kenapa Bapak senyum-senyum sendiri, Pak? Ketawa sendiri. Nah, saya sudah mengertikan apa maksud artinya. Karena dia asik. Banyak orang yang asik seperti Bapak ini, tapi tidak mau lagi memberi waktu untuk apa? Mendengar firman Tuhan. Coba lihat dulu wajah kita, bilang harus dengar firman Tuhan. Harus mengindahkan firman Tuhan. Apa akibatnya? Sudah dia dibelenggu dengan rantai, kemudian dibawa ke Babel. Lihat dulu wajah diri kanan. Ada nggak belenggu dalam hidup? Banyak orang dibelenggu dengan apa? Dengan masalah, kesulitan, pergumulan, ya, bermacam-macam masalah pergumulan yang datang membelenggu dia. Dia mana dibawa ke Babel. Itulah satu gambaran juga orang yang tidak mengindahkan firman Tuhan. Apa akibatnya? Dibelenggu masalah, dibelenggu kesulitan, dibelenggu pergumulan, kemudian hidupnya seperti Babel. Babel artinya apa? Kacau balau. Keluarganya kacau balau, hidupnya kacau balau. Sebetulnya intinya apa? Karena Anda tidak mengindahkan firman Tuhan. Karena Anda tidak memperhatikan firman Tuhan. Mengapa keluargamu seperti itu? Mengapa kacau balau? Mengapa hidupmu kacau balau? Karena apa? Karena kau tidak mengindahkan firman Tuhan. Wow, sangat jelas firman Tuhan katakan. Mari kita kembali perhatikan 2 Tawarikh pasal 20 ayat yang ke-11. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawa ke Babel. Ada orang bertahun-tahun hidup terus dalam masalah. Kalau jalan pun harus tunduk. Hidup beban. Orang yang terbelenggu, orang yang hidupnya tidak ada damai. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita melihat yang berikut. Jalan menuju pemulihan. Katakan sama-sama, jalan menuju pemulihan. Sama-sama katakan, jalan menuju pemulihan. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dalam keadaan yang terdesak, ketika dalam keadaan terdesak, ia berusaha melunakkan hati Tuhan. Tapi ada juga orang sudah terdesak pun masih hidup acuh tak acuh dengan Tuhan. Sudah ada pergumulan, sudah ada masalah, sudah datang, tapi tidak mau juga ke gereja, tidak juga mau mencari Tuhan, tidak mau juga berusaha untuk datang kepada Tuhan. Tapi perhatian baik-baik, Manasye dalam keadaan yang demikian, keadaan yang terdesak,
Ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan, katakan merendahkan diri. Di mana? Di hadapan Tuhan, di hadapan Allah nenek moyang. Katakan merendahkan diri. Jalan menuju pemulihan. Rendahkan diri, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Rendahkan diri, rendahkan diri. Bukan rendah diri, tapi merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan yang berikut ayat yang sama, yang baik-baik. Masih ayat yang sama. Dalam keadaan yang terdesak, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah nenek moyangnya. Ayat berikutnya, ayat yang ke-13a. Dan berdoa kepada Tuhan. Dia apa? Dia berdoa. Orang sudah terdesak, ya, sudah dalam pergumulan, sudah dalam masalah, sudah hidup kacau balau, tidak juga mau berdoa, tidak mau berdoa. Serahkan kasih kalau engkau ingin dipulihkan. Yang pertama, rendahkan dirimu dan berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan Allahnya. Dia berseru kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Saudaraku, jangan keraskan hati. Bapak Ibu sedang dengarkan firman Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Rendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Nah, mari kita lihat yang berikut. Yang keberapa sekarang? Yang ketiga. Yang pertama, tidak hormat sama Tuhan. Yang kedua, akibat tidak hormat, tidak mendengar. Yang ketiga, itu jalan dia menuju pemulihan. Sekarang mari kita perhatikan keempat, tidak akibatnya. Akibat itu ada pemulihan. Kita baca bersama-sama kembali ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Dan berdoa kepadanya, maka Tuhan mengabulkan doanya. Perhatikan, Tuhan apa? Mengabulkan doa. Katakan Tuhan mengabulkan doa. Saudaraku, kita bersyukur kita punya Tuhan yang mengabulkan doa. Amin. Ya. Bilang sama teman kiri kanan, kita punya Tuhan yang mengabulkan doa. Ketika Anda punya masalah, punya pergumulan, ada kesulitan, datanglah sama Tuhan. Ya, merendahkan diri dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan mengabulkan doamu dan mengabulkan doa. Tuhan mengabulkan doanya dan perhatikan lagi, dan mendengarkan permohonannya. Tuhan mengabulkan doa, Tuhan mendengarkan apa yang dia minta. Kemudian ia membawa kembali ke Yerusalem. Yerusalem artinya apa? Ya. Iya. Puji Tuhan. Saya percaya dipulihkan, dibawa ke Yerusalem, dikembalikan. Tadinya sudah berada di Babel, tapi saudaraku secara ajaib, katakan ajaib, katakan ajaib, Tuhan membawa kembali ke Yerusalem. Di Yerusalem ada apa? Ada damai sejahtera. Di Bethlehem ada apa? Ada itu rumah roti. Ada roti, ada makanan di sana. Kembali ke Yerusalem, dia memulihkan kedudukannya sebagai raja. Wow, katakan ada pemulihan. Katakan ada pemulihan. Orang yang sudah dibelenggu dengan rantai tembaga, sudah dibuang ke Babel, bisa dikembalikan. Kemudian dipulihkan kembali jabatannya sebagai raja. Wow, puji Tuhan. Ketika menyanyikan lagu terakhir, Tuhan terima kasih Tuhan. Lagu ini mengantarkan jemaat untuk mendengar firman Tuhan. Kita punya Tuhan yang memulihkan, yang menyembuhkan. Ketika Tuhan berfirman,
maka di sana ada mujizat dan kesembuhan. Kembali ke Yerusalem, memulihkan kedudukannya sebagai raja. Ayat terakhir sama-sama 2 dan 3. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu apa? Tuhan itu Allah. Wow, saudara dikasih oleh Tuhan. Perhatikan baik-baik. Manasye itu apa? Dia mengaku bahwa Tuhan itu Allah. Manasye yang tadinya sudah tinggalkan Tuhan, tapi karena Tuhan mengasihi Manasye, Tuhan berfirman kepada Manasye. Tapi karena Manasye keras hati, Tuhan kirimkan, perintahkan, itu datang masalah, datang pergumulan, datang goncangan terjadi dalam hidupnya. Tapi kemudian saat Manasye dia sadar, dia merendahkan diri, dia berdoa, dia minta tolong sama Tuhan. Dan firman Tuhan mendengar, Tuhan menerima permohonannya, Tuhan pulihkan dia, Tuhan kembalikan jabatannya sebagai raja. Dan Manasye mengaku Tuhan adalah apa? Tuhan adalah raja. Pak, apakah harus ada pergumulan dulu baru mengaku benar-benar raja? Apakah harus datang masalah dulu baru kita mau datang kepada Tuhan? Tentu tidak. Hormatilah Tuhan, dengarkanlah firman. Tuhan memulihkan. Mari kita perhatikan baik-baik ayat ini. Sama-sama kita baca 2, 2, 3. Dan berdoa kepadanya, maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah raja. Ya, itu Manasye kita ganti dengan nama masing-masing. Oke? Sama-sama 2, 2, 3. Ya. Dan berdoa kepadanya, maka Tuhan mengabulkan doa dan mendengarkan permohonannya. Ia membawa dan Jimmy mengaku bahwa Tuhan adalah Allah. Wow, sesuatu yang dahsyat saudaraku. Akibat pemulihan, berapa yang ingin dipulihkan, ingin dipulihkan. Ini angkat tangan. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita baca Mika 7 ayat yang ke-18. Mika 7:18 sama-sama kita baca dengan siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa. Stop dulu. Tuhan mengampuni Manasye. Dan Tuhan mengampuni Bapak Ibu Saudara. Tuhan memulihkan Manasye. Tuhan juga memulihkan kita. Tuhan, siapakah Allah seperti Engkau? Sama-sama ulang 2, 3. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran? Siapakah Engkau Tuhan? Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa, yang memulihkan, yang memaafkan, yang penuh kasih karunia? Mari sambut cinta kasih Tuhan. Saya percaya ketika firman Tuhan diberitakan pagi hari ini, itu tandanya Tuhan mengasihi engkau. Hormatilah Tuhan dengan cara mendengarkan suaranya. Mari Kau berfirman dan sembuhkan. Terima kasih banyak Tuhan. Arahkan matamu kepada Tuhan. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang berfirman kepada kita. Dengarkanlah suaranya, ikutilah jalannya. Dan kita punya Tuhan yang Maha Pengampun,
setiap orang ingin dipulihkan, mari datang kepada Tuhan pada pagi hari. Memulihkan hidupnya, kau memulihkan hidupku. Kau berfirman dan pulihkanku, memulihkan hidupku, memulihkan hidupku. Kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan berfirman pada pagi hari ini. Indahkan firman Tuhan. Hormatilah Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Biar hamba percaya perkataan hari ini ada pemulihan untuk keluargamu, untuk hidupmu. Ada kesembuhan. Dan saya percaya Tuhan melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Ada keajaiban terjadi karena kita mengindahkan firman Tuhan. Kita mendengarkan suaranya. Hari ini berbahari komitmen Tuhan, aku mau mendengar firman. Aku mau rajin beribadah sebagai tanda aku menghormati Tuhan. Karena di tempat ibadah aku mendengarkan firman Tuhan. Berbahari komitmen untuk mau membaca firman Tuhan setiap hari, mau mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Indahkan firman Tuhan. Kau berfirman dan selamatkan. Tuhanlah penyembuh bagi engkau. Taruh tangan kirimu di dada, tangan kiri dada, angkat tangan kanan. Tuhan, kami mau menghormati engkau. Kami mau mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi masing-masing kami. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau penyembuh bagi kami. Engkau berfirman
dan Engkau sembuhkan kami. Engkau berfirman dan Engkau memulihkan kami. Engkau berfirman dan Engkau mengangkat kami kembali. Engkau berfirman dan Engkau melakukan keajaiban dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Merendahkan diri dan berdoa adalah jalan untuk menerima pemulihan. Terima kasih banyak Bapa. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa? Biarlah pada hari ini umat-Mu yang datang kepadamu, mereka menerima pengampunan daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang meresponi firman Tuhan, meninggalkan hidup yang lama dan datang kepada Tuhan. Tuhan mengampuni engkau, Tuhan memulihkan hidup. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini doa hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama berkata amin.